Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Konsep pembelajaran organisasi itu sudah dikenal sejak tahun 1970-an, yang diperkenalkan oleh Argris dan Scon. Pembelajaran organisasi merupakan sebuah proses aktif yang memampukan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, proses ini termasuk kegiatan menemukan pengetahuan baru, keterampilan, dan perilaku. Organisasi learning atau pembelajaran organisasi juga merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan pengetahuan kerja dan perbaikan organisasi secara efisien. Nah, oleh karena itu, organisasi harus efektif dan belajar. Pembelajaran organisasi secara luas yaitu proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam satu organisasi. Suatu organisasi meningkat seiring berjalannya waktu karena memperoleh pengalaman. Jadi, sebuah organisasi itu belajar dari sebuah pengalaman seperti itu. Dari pengalaman ini, ia mampu untuk menciptakan suatu pengetahuan. Pada tahun 1999, Peterseng mengemukakan bahwa di dalam learning organization atau pembelajaran organisasi yang efektif, itu memerlukan 5 dimensi. 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, serta berinovasi. Apa yang 5 tersebut? Nah, yang pertama, personal mastery. Personal mastery itu merupakan kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar untuk memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan memusatkan energi pada hal-hal yang strategis. Yang kedua, ada mental model. Mental model merupakan suatu proses menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri untuk apa? Untuk memahami, untuk mengasumsi, serta keyakinan dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat lagi. Nah, yang ketiga itu ada shared vision. Shared vision merupakan komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa ada paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, organisasi terdiri atas berbagai orang yang pastinya berbeda latar belakang pendidikan, kesukuan, pengalaman, serta budayanya yang berbeda. Maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Yang keempat, itu ada team learning. Team learning merupakan kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkeseimbangan. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada system thinking. Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit itu antara lain ada yang disebut dengan divisi, ada yang disebut dengan direktur, ada yang disebut dengan bagian-bagian, ya kan? Ada juga yang disebut dengan cabang. Nah, kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam apa? Dalam melakukan pekerjaan secara sinergis. Selain dari 5 dimensi yang dikemukakan oleh Peterseng, ada 3 gelombang pembelajaran ataupun learning dari organisasi. Yang pertama, organisasi dan perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan proses kerja atau yang di dalam bahasa Inggris, ya kan, disebut dengan improve work process. Nah, dalam fase ini muncullah konsep Kaizen dan konsep-konsep lain yang berbasiskan pada mengatasi hambatan dan batasan. Selanjutnya ada fase kedua atau gelombang kedua, yakni memfokuskan pada peningkatan mengenai bagaimana cara bekerja. Nah, yang tadi sama
Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan improve how to work. Nah, beda. Yang tadi itu improve work process. Nah, yang kedua ini improve how to work. Nah, ya. Fase ini banyak berkutat pada improvisasi ya, secara berpikir dan pembelajaran mengenai masalah-masalah sistem yang dinamis, kompleks, dan mengandung konflik. Nah, pada gelombang ketiga itu konsep pembelajaran benar-benar tertanam dalam organisasi sebagai cara pandang dan berpikir para pimpinan dan juga pekerja. Nah, yang selanjutnya ini yaitu peran pemimpin. Nah, ini bagi kalian-kalian yang merupakan dari pemimpin, entah itu ketua dari sebuah organisasi. Nah, ini. Selanjutnya itu peran pemimpin. Peran pemimpin bagi pembelajaran organisasi. Pemimpin itu, ya kan? Pemimpin itu merupakan peran kunci. Pemimpin memainkan peran kunci dalam mengembangkan budaya belajar. Para ahli setuju bahwasanya knowledge management adalah kuncinya. Nah, pengetahuan telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber daya yang paling penting banget, yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi. Kinerja yang unggul dicapai ketika pengetahuan yang baru diperoleh. Artinya, kinerja organisasi itu dikatakan unggul ketika memperoleh suatu pengetahuan yang baru, memperoleh pengalaman yang baru. Nah, kemudian ditafsirkan dan diintegrasikan dengan pengetahuan yang ada dan diterapkan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu. Masalah yang terkait dengan upaya gagal untuk menciptakan budaya belajar sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang buruk. Intinya pemimpin itu gagal dalam memimpin. Bukan gagal sih sebenarnya. Artinya kinerjanya itu buruk, tidak baik. Tanda kutip tidak baik. Nah, untuk menciptakan kepemimpinan berbasis pengetahuan, pemimpin yang ditantang untuk mengubah organisasi mereka menjadi sistem yang fleksibel, yang mampu untuk belajar dan beradaptasi. Menghapus keenggan dari beberapa anggota untuk berbagi informasi, meningkatkan tidak hanya proses belajar, tetapi juga penciptaan dan pertukaran pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Pemimpin dalam organisasi belajar atau pemimpin dalam pembelajaran organisasi itu menghadapi tantangan ganda untuk mempertahankan operasi yang efisien dan menciptakan sebuah organisasi yang adaptif pada waktu yang sama. Selanjutnya yaitu syarat. Nah, syarat seorang pemimpin yang kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan mengarah pada pengetahuan baru. Yang pertama itu pemimpin harus mendorong berpikir secara kreatif. Yang kedua, menciptakan iklim eksperimentasi dan inovasi yang baru. Yang ketiga ada reward. Yang keempat itu membangun keyakinan belajar dan beradaptasi. Jadi pemimpin itu harus membangun para anggotanya dan meyakinkan kepada anggotanya untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Yang kelima itu mendorong berpikir sistem. Yang keenam menciptakan budaya. Budaya apa? Menciptakan budaya belajar individu dan tim. Jadi pemimpin itu tidak hanya menuntut, tidak hanya menciptakan pembelajaran individu, tapi pembelajaran tim juga, seperti itu. Yang ketujuh, preserving knowledge. Nah, yang tadi yang disebutkan di awal itu, ya, preserving knowledge. Yang kedelapan itu membuat visi bersama untuk belajar, ya kan? Untuk apa ya? Karena pembelajaran organisasi, ya kan? Untuk lebih baik ke depannya. 9, memperluas wawasan. Nah, itu sudah pasti ya kan, pemimpin itu harus memperluas wawasannya. 10, terakhir. 10 itu belajar dari kesalahan. Artinya
Pemimpin itu belajar dari kesalahan. Ya, lepas dari poin atau syarat pemimpin yang 10 tadi, ya kan? Pemimpin itu harus mengkomunikasikan pesan bahwa belajar dan peningkatan terus-menerus merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban, ya, dalam lingkungan yang sangat dinamis. Pemimpin harus memimpin dalam menantang status quo dan menciptakan kondisi organisasi yang kondusif. Nah, itu pemimpin. Kenapa harus menciptakan organisasi yang kondusif? Karena untuk belajar dan berinovasi secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya tetap di tempat, jadi melangkah lebih maju daripada sebelumnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.